Hmm. Nanti. Oke. Udah direkam kami? Aman. Oke, boleh kami? Oke Kak, siap Kak. Baiklah Kak Irwan, untuk memulai kegiatan kita pada malam hari ini, terlebih dahulu kita mau berdoa dulu. Mudah-mudahan yang nanti kita akan pelajari dapat bermanfaat untuk kita yang guru-guru, dapat diterapkan di sekolah masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Kamin atas doanya bersama. Itu kita sama-sama Kamin ya, biar nanti depannya apapun yang kita lakukan pasti menjadi yang terbaik ya. Amin. Oke, selamat malam kakak-kakak semuanya. Malam Kak Irwan. Malam. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan rahayu untuk kita semua di ruang virtual pada malam hari ini. Oke, tadi kita sudah doa bersama kakak, dan lalu tidak bosan-bosannya saya akan selalu menyampaikan kesepakatan bersama yang telah kita sama-sama sepakati juga gitu kan. Yang pertama itu adalah tetap menyalakan kamera ketika di ruang virtual ini, mematikan mikrofon ketika ada salah satu di antara kita yang melakukan komunikasi, biar nanti komunikasi yang disampaikan oleh satu orang itu tersampaikan semua kepada peserta didik ya Kak. Oke, lalu hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama pada saat Gimit kita, pertemuan kita pada malam hari ini, lalu memaksimalkan fitur chat, icon-icon juga kakak ya, jempol, tepuk tangan, dan segala macamnya. Lalu ketika kakak ingin menyampaikan sesuatu atau ingin bertanya, boleh klik raise hand kakak ya, klik raise hand dulu. Lalu gangguan teknis itu adalah hal yang wajar kakak. Dan tadi juga sebelum pertemuan sebelumnya juga saya mengalami gangguan beberapa kali, dan memang itu tidak bisa kita pungkiri gitu. Dan memang terkadang sinyal hilang apa segala macamnya. Oke, untuk agenda kita pada malam ini itu ada pendahuluan tentang kesiapan belajar, penyampaian tujuan, serta komitmen belajar yang akan kita lalui selama 5 menit ya kakak ya. Lalu akan ada refleksi awal selama 10 menit. Lalu ada penyampaian RTL, pengantar tugas RTL serta penilaiannya. Dan juga lini masa itu akan kita laksanakan selama 20 menit. Dan akan ada diskusi dan tanya jawab tentang RTL selama 7 menit kakak. Lalu kita akan ada penutup 30 menit. 3 menit. Jadi totalnya ini 45 kakak ya, 45 menit. Jadi kita agak cepat nih kakak malam ini. Oke, kita masuk ke ini kak, ke pendahuluan yang pertama. Nanti saya minta kakak-kakak untuk malam ini ya kakak ya. Nanti kakak-kakak ketikkan dari angka 1 sampai 10 tentang persiapan kakak belajar pada malam hari ini gitu. Di kolom chat aja kak ya, ketikkan aja di kolom chat kesiapan kakak belajar, persiapan ya kakak ya, dari 1 sampai 10 itu rentangnya itu berapa, kakak pilih berapa gitu loh. Kalau 1 itu berarti rendah kan gitu, kalau 10 berarti tinggi kakak.
Pilih aja Kak, silakan. 1, 2, 3, 4 sampai 10. Silakan Kakak. Ketik aja Kak kesiapannya. Satu orang. Oke, 2. Kak Amin. Sama kayak sama kayak. Oke, kita mulai dari Kak Abdul dulu Kak ya. Boleh ceritakan Kak sedikit kenapa Kakak pilih angka 7 nih Kak? Karena itu Kak, kalau 8, 9, 10 itu terlalu wah bagi saya Kak. Jadi di sini pun saya masih tahap belajar dan lagi masih mencari sesuatu yang pas gitu. Jadi kalau saya taruh di angka 8, 9, 10 itu terlalu itu. Jadi maka saya paskan aja dengan sesuai porsi saya dulu 7. Mungkin hanya itu Kak. Oke, terima kasih Kak Abdul. Ya. 7 Kak ya. Oke, Kak Darji dulu nih Kak. Silakan Kak. 7 Kak ya. Terima kasih Kak. Mengapa saya memilih angka 7? Yang pertama, kalau untuk 1, 2, 3 itu mungkin karena kita udah mengikuti apa yang namanya pelatihan atau kegiatan ini selama ini mungkin terlalu rendah lah. Kalau 4, 5, 6 itu mungkin tahapnya udah mulai sedikit naik Kak. Ini saya pilih 7 karena bagi saya 8, 9, 10 itu ya betul apa yang dibilang Kak Abdul Halim tadi, karena ini merupakan masih tahap-tahap dalam pembelajaran. Makanya saya memilih di 7 Kak. 7 Kak ya. Iya. Oke, terima kasih Kak Darji. Yang terakhir nih Kak Amin Kak. Silakan Kak. Oke, terima kasih Kak Irwan. Ya, Waktunya Kak sama-sama. Irwan. Kalau saya milih angka 10 karena untuk persiapan malam ini saya rasa saya sangat-sangat semangat Kak Irwan. Jadi luar biasa. siap. Makanya saya pilih angka 10. Kan untuk malam ini meskipun ya enggak semuanya ya istilahnya mampu dicerna ya Kak. Tapi Iya, saya Kak, yakin betul. saya bisa lah di angka 10 Kak. Bisa Kak ya. Itu aja Kak. Oke, terima kasih Kak Amin. Oh iya Kak, saya mau nanya nih. Pulsa udah ada yang masuk belum Kak? Punya saya belum Kak. Belum Kak ya? Dari kabupaten lain udah ada yang masuk tuh? Kabupaten lain. Tadi saya cek belum ada masuk deh Kak. Untuk yang Berapa ya? pulsa Belum kita Kak, nih? Belum Kak ya? Saya belum Ya. bisa cek Kak. 150 Kak. Sinyal tuh dari tadi pagi tuh hilang. Ditambah juga tadi dari jam 10 mati lampu tadi. Hidup-hidup tadi udah sore. Oke, kita lanjut dulu Kak ya. Kita dicek lagi belum ada juga Kak Irwan. Belum ada Kak ya. Mudah-mudahan besok. Mudah-mudahan Senin lah kayaknya. Karena Minggu kan libur tuh. Gitu kan. Oke, mudah-mudahan secepatnya nanti kita dapat ini dapat kabar Kak ya masalah pulsa. Biar kita enak gitu loh. Enak untuk melakukan gimit gitu kan. Tanpa terkendala gitu. Oke, baiklah Kakak. Kita masuk ke tujuan pembelajaran. Pada malam ini kakak-kakak diharapkan dapat memahami rencana tindak lanjut Kakak. Rencana tindak lanjut apa? Rencana tindak lanjut dari perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar Kakak. Lalu ada juga tentang aspek penilaian, aspek lini masa, gitu. Aspek penilaian, lini masanya dengan baik dan benar gitu. Jadi due date-nya kakak ya. Jadi jangan sampai kakak terlewat gitu loh. Nanti kakak akan buat RTL itu
due date-nya sampai tanggal sekian gitu loh. Jangan sampai kelewatan, Kak. Oke, kita masuk ke refleksi awal, Kak. Dan di sini di refleksi awal ini kita akan mengingat kembali tentang pembelajaran berbasis proyek, Kakak-kakak. Oke. Bagaimana menurut kakak-kakak jika pembelajaran berbasis proyek kita lakukan secara kolaborasi bersama dengan rekan sejawat pada komunitas belajar di sekolah, kakak-kakak? Oke, saya minta ini aja, Kak. Saya minta satu orang aja jawabnya. Atau pengen semua, boleh. Tapi kita 45 menit ya. 45 menit, kayaknya 2 orang cukup lah ini. 2 orang. Silakan, Kak. Ada yang mau duluan? 45 menit, aman. Silakan, Kak. Ada yang mau duluan? Yo, Kak Amin. Atau mungkin kita pakai ini. Kita pakai Gas Kak Darji. well of name aja nih. Boleh Kak, boleh Kak. Kak Abdul lah, gas. Oke, kita pakai well of name, Kak ya. Itu apa? Itu undian aja, undian. Undian lebih seru kayaknya. Oh iya, Kak. Benar, Kak, benar. Oke, siap, Kak? Oh, belum kelihatan ya. Siap Kak Irwan. Sebentar. Oke, siap, Kak ya. Mudahan Kak Darji. Tapi nama di atas itu Kak Amin loh nih. Ini bawa ndak enak nih. Ih, lewat. Oke, Kak Abdul Halim, silakan, Kak. Emang nggak bisa dipungkiri nih. Emang Kak Abdul nih wow lah. Apa ini gara-gara kata Kak Amin nih? Kak Amin yang ngomong tadi itu. Feeling aku udah berat lah. Pasti ini tetap Kak Abdul. Aduh, Oke, bagaimana silakan, menurut Kak Abdul. kakak jika pembelajaran berbasis proyek kita lakukan secara kolaborasi bersama dengan rekan sejawat pada komunitas belajar di sekolah? Kalau menurut saya itu Kak, dari awal atau dari bawahnya ya memang bagus dari dengan kolaborasi dengan teman sejawat dulu, baru naik nanti ke komunitas belajar di sekolah, terus nanti baru diimplementasikan ke rekan-rekan yang lain di sekolah yang lain dengan komunitas belajar yang ada di kecamatan. Jadinya bertahap itu bagus Kak. Awalnya kan dari pertanyaan itu kan dari teman sejawat di lingkungan komunitas belajar sekolah itu lebih baik, lebih bagus Kak dari awal dulu. Karena kenapa? Karena kita lebih mengenal tempat kita sendiri, sekolah kita sendiri, dan juga lebih mengenal peserta didik kita duluan. Baru nanti udah dengan itu udah sesuai pemahaman, udah sesuai prosedur udah dilakukan di sekolah, udah ada bentuk hasilnya, kegiatannya itu, baru nanti diterapkan atau diimplementasikan ke tempat lain. Mungkin seperti itu Kak dalam komunitas belajar. Jadi dalam pembelajaran berbasis proyek itu memang bagusnya itu dari tempat kita dulu. Karena kenapa? Karena kita lebih mengenal situasi, kondisi alam dan sekitarnya memang dari tempat kita dulu. Baru nanti setelah ada hasilnya, setelah ada baru nanti dikembangkan lagi ke tempat lain atau ke teman-teman yang lain dalam komunitas belajar yang lebih besar. Mungkin di kecamatan, mungkin bisa dinaik lagi ke kabupaten, kayak gitu. Mungkin hanya itu Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Abdul Halim. Memang Kak Abdul ini ya Kak ya, mendukung juga Kak ya. Mendukung. Oke.
Lalu selanjutnya Kak ya, kita panggilkan. Sebentar. Kita panggilkan. Sebentar Kak. Oke, kita remove dulu nih Kak Abdul nih, biar Ejil nih. Oke, siap Kak ya? Gas, Kak. Kak Mantap, Ismail. Nin. Kak Ismail? Oh iya, Kak Ismail. Kak Ismail ada Kak? Ada kayaknya Kak. Ada. Oke, siap. Aman Kak ya. Siap. Oke. Salah. Jadi sama nggak, Kak? Itunya. Sama Kak, sama. Apa ya dia? Dari berbasis project. Menurut Kakak, Baik. jika pembelajaran berbasis proyek kita lakukan secara kolaborasi dengan rekan sejawat pada komunitas belajar di sekolah itu bagaimana Kak? Oke, kalau menurut saya itu lebih baik jika kolaborasi proyek pembelajaran berbasis proyek itu dilakukan secara kolaborasi bersama dengan kawan sejawat atau mata kuliah belajar. Karena apa? Karena dalam satu kawan sejawat ini pasti ada tidak paham atau tidak mengerti, sehingga kalau saling berkolaborasi bersama, maka yang tidak tahu akan menjadi tahu, akan memberi yang tahu memberi wawasan yang tidak tahu kepada kawan sejawat, sehingga kedepannya akan satu misi atau satu pemahaman jika dalam proses pembelajaran kepada peserta didik. Mungkin itu Kak, menurut saya Kak. Oke, terima kasih Kak Ismail atas tanggapannya Kak ya, atas ini. Lalu nanti untuk yang sebentar. Untuk yang selanjutnya nih Kak, ada yang ingin Kak? Ada yang pengen ini menyampaikan? Atau kita pakai well of name lagi nih? Bagaimana pelibatan komunitas atau rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran? Apakah pemahaman saya terhadap komunitas belajar sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik, ya, Kak? Ini aja dulu Kak, ini yang jawab yang ini dulu aja. Ada Kak? Oke, silakan Kak Alpius. Oke, baik, terima kasih Kak. Mohon maaf lambat bergabung. Nggak apa-apa Kak. Ya, tadi jalan ke Sepua ini hancur. Berapa titik itu ini banjir. Banjir ya Kak ya? Luar biasa. Nah, berapa kali jatuh jalan. Licin juga. Oke, baik. Terima kasih Kak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan menjawab bagaimana pelibatan komunitas atau rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Dari yang sudah dilakukan, ya, komunitas yang ada yang kami bentuk itu, Kompel itu, ya, kalau langsung ke anak itu memang belum kami belum mengarahnya ke situ langsung pembinaan kepada anak, ya, mengenai komunitas ini, tetapi kami bersama-sama, ya, bersama-sama itu untuk
menyusun ya, ada menyusun perangkat pembelajaran di situ. Ya, jadi saya pikir pelibatan komunitas ini, terutama teman-teman yang lainnya itu, saya pikir udah mendukung ya, karena dalam kami menyusun pembelajaran itu kami saling memberi saran kepada teman-teman yang lain. Oh, ini loh yang bagus dilakukan ketika misalnya ada anak-anak yang misalnya kurang memperhatikan dalam pembelajaran seperti itu. Misalnya cara mengelola pembelajaran itu ini loh yang bagus kan seperti itu. Ya, ketika kami menyampaikan materi baik sebagai narasumber maupun sebagai peserta. Jadi kami saling ya berkolaborasi lah terhadap satu sama lain seperti itu. Sudah, nah ini. Mungkin itu aja Kak dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Alpius. Jadi sudah ini Kak ya, sudah saling berbagi, saling berbagi praktik baik ya Kak ya. Ya, betul. Oke, selanjutnya Kak. Nah, selanjutnya itu bagaimana melibatkan voice, choice, dan ownership peserta didik dalam penerapan PJBL gitu. Kalau menurut kakak ini gimana caranya gitu? Ingat kakak-kakak, ini tidak ada yang salah ya kakak ya. Tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah kak. Oke, silakan. Apakah ada yang ini kak? Ada yang ingin menyampaikan? Atau mungkin kita pakai well of name aja nih. Kak Ismail sudah, Kak Ahmad Kukuh nih ya. PJBL tuh apa Kak maksudnya? Saya belum ini, belum. Oh, PJBL itu project based learning kak, Oh, berbasis project. Yang tadi itu ya. Tadi ya. Oh, Yang kemarin, yang barusan. oke baik. Mungkin saya bisa Kak. Oh boleh kak, silakan kak. Silakan. Baik, terima kasih Kak. Dalam melibatkan ya voice choice itu atau ownership itu dalam peserta didik ini, nah mungkin ketika ketika kami dalam melakukan senam ya terutama. Nah biasanya kan anak-anak itu memang pernah kita ini libatkan dalam senam seperti yang saya sampaikan tadi ketika berbasis proyek itu ya, ketika senam bersama untuk meningkatkan kebugaran jasmani. Memang di situ kalau saya itu memang ada beberapa mereka memilih senam ketika untuk meningkatkan kebugaran jasmani ya. Jadi mereka memilih, tetapi saya juga ini ikut terlibat di situ ya. Terlibat di situ juga dalam mereka menentukan senam mana yang akan mereka lakukan seperti itu. Ketika menampilkan dalam senam, misalnya kan tadi saya sampaikan hari Jumat kami melakukan senam bersama untuk meningkatkan kebugaran jasmani. Jadi anak-anak itu dalam kelompok itu akan ini mencari senam yang mereka tampilkan seperti itu. Nah di situ nanti mereka akan menyampaikan apa ini yang akan kami lakukan senam ini Pak. Nah, nanti juga saya akan melihat di situ apakah senam gerakannya itu bagus atau tidak, sesuai atau tidak seperti itu dengan posisi mereka itu sebagai masih sekolah dasar seperti itu ya. Jadi juga saya harus ini memilah juga mana yang gerakan yang bagus juga seperti itu, supaya mereka juga ketika belajar bergerak, belajar mempelajari senam itu juga tidak susah. Kemudian gayanya itu juga tidak terlalu apa ya, karena anak-anak kan juga banyak yang suka yang apa ya, gerakan yang apa ya, gerakan yang lebih rumit gitu kayak ya, dia tahu rumit seperti itu, sehingga kadang-kadang itu mereka susah untuk melakukannya itu seperti itu. Mungkin itu ya Kak dari saya. Terima kasih. Terima kasih Kak Alpius. Jadi guru itu tetap menjadi fasilitator ya Kak ya? Ya. Tetap menjadi fasilitator. Oke, silakan Kak Amin. Tetap menjadi fasilitator walaupun peserta didik kita berikan kesempatan gitu kan. Kita berikan peluang untuk
menampilkan, untuk memilih segala macamnya, tapi guru itu tetap ikut andil gitu kan, ikut andil dalam saran, menjadi fasilitator ya Kak ya, Ya. menjadi fasilitatornya gitu loh. Oke, bagus Kak. Terima kasih Kak ya atas masukan ini. Oke, selanjutnya kita masuk ke tujuan Kak. Tujuan dari pembelajaran PJOK itu paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK gitu loh Kak. Ini keterampilan pedagogik guru PJOK yang berpusat pada peserta didik itu merupakan tujuannya Kak ya. Tujuan dari paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK serta keterampilan menggerakkan rekan sejawat Kak. Ini yang berkelanjutan Kak ya. Jadi pembelajaran yang berkelanjutannya itu adalah keterampilan menggerakkan rekan sejawat gitu Kak. Yang sekarang mungkin salah satu contohnya yang sedang kita lakukan itu adalah seperti ini Kak. Gitu. Jadi saya sebagai fasilitator itu salah satunya menggerakkan kan gitu, menggerakkan keterampilan maaf. Saya menggerakkan kakak-kakak semua gitu untuk ayo Kak gitu. Nanti bikin gerakan komunitas belajar yang ada di sekolah, bikin program gitu loh. Itu salah satunya. Apalagi kalau misalnya nanti kakak ada guru PJOK lebih dari satu di sekolah kakak, itu sebenarnya lebih enak Kak. Ya. Kalau saya di sini satu orang Kak, jadi agak susah dia, agak repot untuk apa? Seakan-akan saya itu bingung juga gitu loh. Karena kalau tanpa rekan sejawat yang satu profesi itu agak susah gitu Kak. Karena yang membantu saya di pelajaran PJOK itu adalah guru produktif Kak. Jadi mereka sangat-sangat sibuk gitu loh. Itu yang kesulitan bagi saya gitu loh. Kalau misalnya ada yang mungkin guru mapel yang lain mungkin enak deh Kak. Jadi keterampilan pada guru PJOK yang berpusat pada peserta didik itu sangat harus dikembangkan Kak ya, agar nanti tujuannya tentang paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK itu tercapai gitu loh. Dan nanti bisa pembelajarannya itu bisa berkelanjutan dengan mempunyai keterampilan untuk menggerakkan rekan sejawat Kak. Gitu loh. Oke, sekarang kita lanjut ke penyampaian RTL nih Kak. Ini nih yang harus ini. Oke. Kita mulai Kak ya. Salah satu kompetensi seorang guru PJOK di era Merdeka Belajar itu adalah mampu merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program atau kegiatan yang ada di sekolah agar memiliki dampak positif bagi peserta didik, baik dalam jangka yang menengah, baik dampak jangka menengah maupun jangka yang panjang Kak. Jadi dalam program PKG PJOK, program atau kegiatan yang dimaksud itu adalah program atau kegiatan kokurikuler Kak. Yang nanti untuk selanjutnya kakak-kakak diminta untuk menyusun sebuah rencana tindak lanjut agar kakak-kakak mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar di sekolah kakak-kakak masing-masing. Ini pengantar tugasnya Kak. Jadi sebelum merancang program atau kegiatan, kakak-kakak itu perlu melihat kembali visi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik Kakak. Nanti kakak akan mengajak rekan sejawat untuk menjalankan program atau kegiatan tersebut, serta memanfaatkan dan memberdayakan aset yang dimiliki daerah maupun sekolah Kakak. Jadi lihat dulu asetnya Kakak ya.
hasil lingkungan yang ada di sekeliling kakak itu. Rencana tindak lanjut yang dikembangkan oleh kakak-kakak bersama rekan sejawat di sekolah itu merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKG PJOK. Adapun penilaian tugas ini meliputi pertama, tujuan program, kelengkapan rencana dalam struktur program. Ini boleh difoto ya Kak ya. Keterlibatan komunitas, dan rencana evaluasi programnya kakak-kakak. Nanti keseluruhan aspek tersebut itu akan diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan unggah tugas yang meliputi pertama, bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Nah, ini yang bukan yang sudah berjalan ya kakak ya. Ini kakak rancang ulang nih. Buat lagi gitu kan. Yang kedua adalah notulen atau catatan diskusi KBS terkait RTL PJOK. Nanti bahan tayang perencanaannya itu melalui komunitas belajar kakak. Jadi nanti kakak bikin project, lalu nanti akan ada seperti notulennya kakak ya. Lalu ada dokumentasi kegiatan berupa video, foto kegiatan, dan dokumen lain yang relevan. Mungkin seperti absensi gitu kan. Absensi kehadiran apa di KBS tersebut gitu loh. Oke, lalu selanjutnya rencanakan langkahmu selanjutnya karena setiap langkah berkontribusi terhadap tujuanmu. Oke, ya. Nanti ini penugasannya mandiri ya kakak ya. Tujuan pembelajaran khususnya itu adalah peserta dapat memahami rencana tindak lanjut perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, aspek penilaian, lini masa dengan baik dan benar. Jadi nanti kakak harus paham nih RTL-nya, perencanaan berbasis proyeknya, aspek nilainya, aspek nilai kak ya, aspek-aspek apa saja yang harus masuk gitu loh, yang menjadi penilaiannya, dan juga due date-nya kakak. Oke. Bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Bentuk rencana RTL-nya itu nanti kakak akan buat pertama bikin presentasi, slide atau menggunakan PowerPoint atau Canva, boleh silakan kak. Lalu nanti di situ ada beberapa komponen yang harus ada kakak. Pertama itu adalah judul program atau kegiatan pertama. Lalu latar belakang dari program tersebut kan gitu. Selanjutnya adalah tujuan programnya kakak. Tujuan dari program kakak ini apa gitu loh. Lalu capaian, langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan tersebut. Lalu kelima adalah struktur program dan rekan sejawat dalam komunitas belajar. Strukturnya itu apa-apa saja, siapa-siapa saja gitu loh. Yang keenam adalah pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah kakak. Bahwa di kelas di sekolah kakak atau di kelas kakak itu ada apa-apa saja gitu. Nanti di ini. Lalu setelah itu baru ada rencana evaluasi. Dan kemudian itu ada kemungkinan tantangannya gitu kakak. Sebenarnya ini ada solusinya juga nih kakak ya. Kemungkinan tantangannya apa, nanti cara menyelesaikannya itu gimana gitu loh. Misalnya nih kak, nanti kakak bikin SEM, Sport Education Model, dengan mengadakan turnamen misalnya futsal misalnya. Lalu kemudian mungkin pada saat itu yang apa di lingkungan kakak itu mungkin tanah misalnya kan, tanah. Jadi
peserta didik ini bermain di lapangan berumput gitu kan. Tiba-tiba hujan. Itu loh Kak, kemungkinan tantangan Kak ya. Salah satunya nanti kalau misalnya ketika hujan, tantangannya itu nanti gimana gitu, biar nanti tetap terlaksana gitu loh. Jangan sampai mengganggu schedule yang sudah direncanakan gitu loh. Oke. Untuk keterangan, yang pertama itu RTL yang kakak-kakak buat akan mendapatkan penguatan dari fasilitator. Selanjutnya, kakak-kakak diminta untuk mempresentasikan RTL tersebut di sekolah untuk didiskusikan dan dikembangkan bersama seluruh rekan pada komunitas belajar dalam sekolah. Lalu yang ketiga, unggah tugas seperti bahan tayang, notulen atau catatan diskusi bersama KBS, video atau foto, atau dokumen lain yang relevan kakak-kakak di LMS. Selain menjadi bagian dari penilaian program, rencana ini juga dapat ditindaklanjuti bersama dengan komunitas belajar sekolah pasca kegiatan pelatihan sesuai dengan kebutuhan sekolah masing-masing kakak-kakak. Lalu selanjutnya, ini kakak ya. Ini komponen-komponen kak ya. Ini judul program kegiatan, judul atau program kegiatan berkenaan perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Nanti di sini ini kak yang harus diinikan. Uraikan secara singkat konsep-konsep materi yang mendasari. Kaitkan dengan konsep dari modul-modul yang telah dipelajari sebelumnya. Ini nanti kakak. Ini harus harus di garis bawah ini kak. Nanti di dalam latar belakang, pastikan di dalam latar belakang kakak-kakak menjelaskan bagaimana suara, pilihan, dan kepemilikan. Menjelaskan bagaimana voice, choice, dan ownership murid akan dipromosikan, dorong dalam program tersebut kakak. Nanti di sini kakak akan menjelaskan konteks program ini gitu loh. Yang ini harus mencakup karakteristik sekolah atau komunitas belajar dalam sekolah, gitu kan? Ini dia. Nanti ini apa? Ini 1, 2, 3, 4 tujuan capaian. Capaian itu apa saja gitu kan? Nyatakan dalam bentuk capaian-capaian yang diharapkan yang dilengkapi dengan indikator ketercapaian. Ini nanti kakak presentasikan nih kakak di komunitas belajar kakak. Lalu struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Misalnya. Program atau kegiatan yang dibuat merupakan sebuah program kegiatan kokurikuler di sekolah kakak. Jelaskan skala program kegiatan yang merinci ukuran dan detail target populasi. Itu kelas berapa, usianya berapa saja gitu loh. Ini kak ya. Nanti identifikasi dan jelaskan peran anggota komunitas belajar dalam sekolah yang berkolaborasi dalam program kegiatan ini. Misalnya nanti kepala sekolah ini sebagai apa gitu kan. Siapa lagi gitu loh. Ketua ini siapa berperan sebagai apa kan gitu. Contoh nama proyek misalnya kan, Yuk Gerak. Juni ini sebagai guru PJOK berdiskusi bersama mengembangkan materi dan aktivitas konsep usaha gitu loh. Bagaimana gerak dilakukan. Ini bagian dari modul bagian dari modul pendidikan gerak misalnya. Penugasan serta menyiapkan rubrik penilaian dan sebagainya. Lalu si Yuni ini guru mapel IPA. Dia ikut berdiskusi bersama, mengembangkan materi dan aktivitas memanfaatkan ragam gerak dan gaya, dan termasuk dengan rubrik penilaiannya gitu loh. Dia juga. Lalu ada si Indra Sari, guru mapel bahasa Indonesia. Dia ikut berdiskusi bersama,
mengembangkan materi juga gitu kan. Dan aktivitas persiapan penugasan presentasi peserta didik dapat berupa gallery work. Gallery work ya Kak ya. Galeri yang berjalan tuh Kak. Jadi nanti ketika Kakak menjelaskan, nanti peserta itu akan ke situ gitu loh. Itu gallery work. Atau PPT. Atau video pendek dan penyiapan rubrik penilaian dan sebagainya gitu loh. Ini perannya Ibu ini Indra Sari. Ibu kayak kemungkinan. Gitu loh Kak. Jadi nanti di sini perannya masing-masing Kak ya. Joni sebagai guru mapel ini ikut berdiskusi gitu kan. Dia ngembangkan materi juga gitu loh. Lalu selanjutnya ada yang komponen yang keenam itu tentang pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas. Nah, jadi nanti di sini kakak-kakak akan menjelaskan kapasitas sumber daya yang dapat digunakan untuk melakukan proyek tersebut. Gitu. Kalau bisa fokuskan pada bagaimana kakak-kakak akan menggunakan sumber daya yang ada. Kalau bisa itu implementasikan tentang asset based thinking-nya kakak. Keunggulan apa saja gitu kan yang ada di sekolah kakak-kakak gitu loh. Atau di kelas kakak-kakak. Oke, lalu yang komponen ke-7 itu adalah rencana evaluasi. Nyatakan dengan jelas rencana evaluasi yang akan dilakukan dari siapa saja gitu kan. Kakak-kakak akan mengumpulkan informasi, murid akan mengikuti program, staf anggota komunitas belajar, segala macamnya gitu loh. Jelaskan alat pengumpulan data yang akan digunakan, misalnya apakah berupa wawancara, survei, atau mungkin refleksi murid. Lalu komponen yang ke-8 itu adalah kemungkinan tantangan kakak. Jelaskan kemungkinan tantangan yang mungkin dihadapi pada saat implementasi dan rencana solusinya kakak. Nah, ini kakak ya. Rencana solusinya gimana gitu. Nanti kemungkinan tantangan itu bagaimana dan nanti kakak akan mencari solusinya itu bagaimana gitu loh. Untuk mengatasi tantangan tersebut. Jadi kakak-kakak dapat menggunakan pemahaman dan keterampilan yang sudah didapat dari modul 3.1, yaitu menggerakkan komunitas belajar untuk menggambarkan bagaimana proses pengambilan keputusan dibuat saat mencoba mencari solusi atas tantangan tersebut, kakak. Jadi itu Kak ya, ada 8 komponen Kak ya yang harus kakak masukkan untuk proyek ini Kak. Yang pertama judulnya, kedua latar belakang, gitu kan. Mungkin untuk sampai di sini ada yang tanyakan dulu Kak? Sebelum kita masuk ke aspek penilaian nih Kak. Oke, silakan Kak. Silakan Kak. Oke, terima kasih Kak. Ini nanti guru yang rekan sejawat yang terlibat itu dicatat di situ semua Kak? Iya Kak. Apakah dia berperan sebagai apa gitu kan? Ya, kemudian nanti misal ya, kalau misal saya mengambil misalnya SEM nanti. Nah, Ya, SEM nanti guru atau rekan sejawat yang lainnya itu gimana? Bisa dilibatkan misalnya bisa jadi ini ketua panitianya Kak atau bisa jangan, jadi Kak. wasitnya atau gimana? Atau murid semua di situ? Kalau bisa usahakan, kalau bisa ya Kak ya. Kalau bisa usahakan murid peserta didik semua. Didik semua. Nah, yang ibaratnya kita hanya sebagai fasilitatornya Kak. Guru-guru hanya menjadi fasilitatornya. Mungkin misalnya nanti di situ masuklah IBENG misalkan. IBENG ini masuk dalam mana tadi Kak ya? Ini. Misalnya
ini pertama ini Kak Alpius misalnya kan, guru Mapel PJOK berdiskusi bersama gitu kan. Nanti misalnya Ibeng juga ikut nih, Ibeng guru Mapel apa ikut berdiskusi juga, lalu mengembangkan materi juga enggak gitu loh. Nah, nanti di sini peran mereka gitu loh. Mungkin di sini kakak boleh tuliskan nih kepala sekolah sebagai penanggung jawab atau apa boleh. Apakah dia ikut juga gitu kan? Boleh, silakan. Ikut berdiskusi bersama misalnya kan. Tapi kalau dia tidak mengembangkan materi jangan di ini gitu loh. Tulis saja Kak perannya masing-masing gitu. Gimana Kak? Satu lagi Kak. Ini ketika penyampaian ini ya, merencanakannya itu merencanakan berbasis proyek ini ya, di KBS-nya itu kita ini Kak menyampaikan kepada mereka ketika ada kegiatan KBS atau kita yang menjadwalkan serta berkomunikasi dengan kepala sekolahnya. Gini Kak, nanti kakak akan berkomunikasi dengan komunitas belajar. Nanti setelah itu komunitas belajar akan bersama-sama dengan guru-guru yang lain. Mempresentasikan bahwa kita akan ada ini misalnya SEM Kak ya, kakak akan buat SEM. Nanti kakak kenalkan kepada mereka SEM itu apa gitu loh. SEM itu apa, nanti lalu yang kakak buat SEM itu tentang apa. Nanti kakak kenalkan dulu SEM itu gitu loh. Ya. Nanti baru sebentar mana nih? Ini. Nanti kakak sebutkan dulu nih. SEM misalkan Sport Education Model, uraikan secara singkat gitu loh Kak. Nanti SEM itu apa, ya kan? Lalu latar belakang gitu kan. Nanti latar belakang dari pembuatan SEM misalnya pertandingan futsal misalnya Kak ya. Ya. Nah, nanti kakak ini kami mengambil pertandingan futsal ini menggunakan voice choice dan ownership peserta didik gitu, misalnya gitu kan, dengan cara melakukan survei atau apa gitu loh Kak. Jadi nanti di situ juga kakak akan tuliskan tujuan programnya, lalu capaian, langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Jadi mungkin nanti capaian harus dicapai oleh peserta didik itu adalah peserta didik mampu untuk memimpin sebuah pertandingan gitu kalau Kak. Ya. Misalnya mampu untuk sebagai wasit, mampu untuk menjadi pemimpin dalam pertandingan misalnya gitu loh. Dikembangkan aja Kak ya. Ya. Oke. Ada lagi Kak? Oke Kak, terima kasih Kak. Oke, sama-sama Kak. Mungkin ada yang lain Kak, silakan. Oke, kalau memang tidak ada, kita lanjut Kak ya. Oh ya. Ada yang ingin ini Kak? Silakan Kak. Kak Abdul ya. Ya, terima kasih. Ya, seperti rekan sejawat ini hanya berperan untuk mendampingi. Berarti sejawat ini berarti berperan untuk mendampingi ya Kak, mendampingi dalam proses kegiatan, misalnya kayak SEM tadi kan, berarti hanya mendampingi kegiatan, mendampingi kita dalam proses kegiatan pada peserta didik kayak gitu. Peran maksudnya gimana Kak? Coba diulang Kak. Agak putus-putus Kak. Maksudnya yang rekan sejawat ini Kak, berarti hanya untuk mendampingi kita dalam pengembangan dalam metode SEM itu. Enggak Kak, dia nanti rekan sejawat itu kan masuk dalam komunitas belajar tuh. Nanti kakak berkonsultasi gitu kan, berkomunikasi dengan komunitas. Rencana saya mau bikin ini gitu loh. Gimana? Nanti kakak jelaskan kepada komunitas
tentang project yang kakak buat gitu loh. Nanti setelah oh ya bagus, kalau mereka bilang oke bagus, lanjut misalnya gitu kan, nanti baru nanti kakak akan buat presentasi untuk memperkenalkan SEM kepada guru-guru yang lain gitu loh. Nanti baru pelaksanaan gitu loh. Mungkin bahasanya ini kan mungkin di ujung-ujung gitu kan, SEM ini akan kita laksanakan di akhir semester misalnya untuk pengganti P5 misalnya, boleh Kak? Ini bisa dipakai untuk P5 Kak ya? Boleh. Biasanya kan P5 itu kan kegiatan apa gitu kan. Ini bisa diganti bisa dipakai untuk SEM. Boleh. Nanti kita P5-nya pakai SEM. Jadi diperkenalkan dengan guru-guru gitu loh Kak. Berarti Nanti baru kayak tadi, kayak kakak bilang tadi contoh, ini ada guru kayak apa? Misalnya IPENG misalnya kan, tadi bukan dari guru PJOK, berarti nanti IBENG ini IBENG ini berarti melihat apa yang kita programkan kayak gitu Kak, atau gimana? Iya Kak, dia melihat Kak, dia harus tahu juga gitu loh. Karena jadi dibicarakan dalam komunitas belajar di sekolah, termasuk ke kepala sekolah gitu. Iya Kak, betul. Biar nanti siapa tahu gitu kan ada masukan atau saran gitu kan dari kawan-kawan yang lain gitu loh. Kita bersama-sama Kak deh, bersama komunitas agar nanti program tersebut itu berjalan. Yang pasti program tersebut itu harus menggunakan voice, choice, dan ownership peserta didik Kak. Jadi diberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memilih. Kalau memang kita buat SEM misalnya kan, SEM apa pertandingannya apa gitu loh. Itu kembalikan lagi, kalau bisa kembalikan kepada peserta didik. Mereka maunya apa gitu loh. Gitu Kak ya. Ya. Berarti itu dengan rekan sejawat melihat dan mengamati proses, memahami prosesnya, nanti dirembukan lagi. Habis itu nanti sama-sama melaksanakan program tersebut. Iya Kak, ya betul. Tetap jadi fasilitator ya Kak ya. Iya. Kak, fasilitator dalam kegiatan tersebut. Kak Alpio Sena itu. Udah ada IBENG kan? Ya, ada IBENG di situ, dan lagi untuk kepala sekolahnya ya istrinya. Lancar. Aman. Saya yakin Kak kalau misalnya ini aman Kak, enak Kak pelaksanaannya. Apalagi kalau misalnya kita udah minta bantu rekan sejawat, saya yakin. Ya pasti itulah saya bilang, kalau suatu masalah kalau kita kerjakan sama-sama itu pasti mudah deh Kak. Ya. Yang kita enggak tahu bisa tahu kan gitu kan. Ada yang kita enggak paham, kawan-kawan lebih paham, jadi masukkan gitu loh. Jadi kita bertambah juga ilmunya gitu kan. Oke, mungkin ada yang lain Kak, silakan Kak. Kalau tidak kita langsung ke ini, penilaian, aspek penilaian. Oke, kita langsung ke ini Kak ya. Penilaian. Oke, untuk aspek penilaian RTL ini, itu pertama, ini di foto boleh nih Kak. Ada tujuan program yang pertama itu adalah mengarah ke perwujudan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Yang kedua, mendukung penumbuhan suara, pilihan, dan kepemilikan dalam diri peserta didik. Ada voice, choice, dan ownership-nya Kak ya. Lalu yang ketiga, dilengkapi dengan indikator ketercapaian yang terukur dari tujuan besar program. Lalu ada kelengkapan rencana dalam struktur programnya Kak. Di situ ada deskripsi target peserta yang dilibatkan
jelas cakupannya. Kedua, lini masa perencanaan dan pelaksanaan yang rinci. Ketiga, potensi tantangan dalam pelaksanaan. Yang keempat, rencana solusi untuk mengatasi tantangan yang relevan. Gitu loh. Jadi nanti untuk ada potensi tantangan dan rencana solusinya, Kakak. Lalu yang ketiga itu adalah keterlibatan komunitas dalam sekolah. Ragam sumber daya yang akan digunakan untuk melakukan program. Lalu yang kedua, upaya untuk menempatkan peserta didik sebagai kontributor dan pemeran utama dalam program, Kakak ya. Jadi diusahakan memang guru ini menjadi fasilitatornya saja, Kak. Lalu yang ketiga adalah rencana pelibatan komunitas atau mitra. Atau mungkin kakak-kakak mengajak peserta didik untuk misalnya, biar lebih meriah lagi nih, kita pakai hadiah. Kita mengajukan proposal, boleh, silakan. Gitu loh. Oke, lalu selanjutnya adalah rencana evaluasi program, Kakak. Lini masanya untuk evaluasi itu jelas. Lalu sumber daya yang akan diambil untuk bahan evaluasi, serta teknik pengambilan data itu apakah berbentuk survei, dialog, observasi, wawancara, atau yang lain-lain. Gitu, Kak. Ini Kak ya, aspek penilaiannya Kak ya. Lalu kita akan lanjut ke lini masanya Kak. Untuk lini masa yang pertama itu kakak-kakak akan penyusunan rencana tindak lanjut. Jadi setelah sesi pengantar RTL ini kakak-kakak akan langsung menyusun rencana nih. Untuk RTL nanti bikin apa ya gitu kan. Lalu yang kedua adalah menyusun dan unggah di LMS kakak. RTL, rencana tindak lanjut itu dilengkapi dengan dokumentasi kegiatan berupa video, foto kegiatan, notulen atau catatan diskusi KBS ya Kak ya, terkait RTL PJOK yang berpusat pada peserta didik dan dokumen lain yang relevan. Ini rentangnya 6 hari dari sesi pengantar gitu loh. Jadi 6 hari ke depan. Lalu kakak ini kami akan menilai Kak. Setelah kakak mengunggah, kami akan menilai dulu nih. You know, menilai. Lalu kalau misalnya oke gitu kan, kita akan ada umpan balik Kak. Setelah 6 hari penyusunan RTL Kak ya. Selesai gitu loh, selesai. Di 6 hari saja, Kak. Oke, ada yang ingin ditanyakan, Kak, tentang ini penilaian atau mungkin rentang waktunya, due date-nya? Silakan, Kak. Oke, silakan, Kak Al. Kak Alfius. Oke, baik, terima kasih, Kak. Ini nanti dalam pelaksanaannya itu kita nanti sebagai presiden ini ya menilai juga Kak. Iya Kak, yang ini Kak, ya kami hanya menilai tentang rencana yang Kakak buat. Nah, maksudnya itu ini ketika pelaksanaan ini misalnya STEM ini, apakah kami itu menilai dari pelaksanaan kegiatan itu? Itu sebenarnya harus Kak. Kenapa menilai? Karena Kakak pertama mungkin salah satunya ya. Kakak akan menilai, boleh Kakak menggunakan sistem asesmen apa? Mereka menilai sendiri, mereka menilai teman sendiri, menilai diri mereka sendiri, menilai sesama teman, atau mungkin guru yang menilai langsung gitu loh. Salah satunya contohnya itu adalah misalnya ketika PASIT misalnya kan, PASIT. Ada salah satu mungkin menurut Kakak tuh harus diperbaiki gitu kan. Nanti setelah pertandingan itu Kakak kasih arahan lagi gitu loh. Atau mungkin
supporternya misalnya gitu kan, supporternya terlalu aktif, agresif gitu kan. Nah itu nanti dinilai semua Kak. Untuk ini di videokan juga kah pelaksanaan SEM Nggak itu perlu Kak, misalnya? nggak Misalnya perlu. SEM ya? Nggak perlu ya? Berarti perlu. hanya ketika KBS-nya itu perlu. Iya, KBS. Cuman saran saya Kak ya, kalau bisa kegiatan ini didokumentasikan, dibuatkan video, Ya. lalu diupload ke YouTube. Saran saya. Iya, iya. Kalau tidak didokumentasikan juga, ya, tapi pasti ada yang dokumentasi Kak masalahnya. Cuman pada saat pelaksanaan bersama KBS, diskusi, melakukan presentasi dengan KBS, komunitas belajar itu pasti Ya. harus ada dokumentasi, foto atau video. Kalau bisa ada dokumen lain seperti notulen, absensi Kak ya, absensi juga gitu. Gimana Kak Alpius? Ya, oke. Ini lagi rentang pelaksanaannya itu, pelaksanaan ini RTL ini. Kegiatan RTL. Apakah di pas 1 minggu itu atau ini hanya perencanaan saja di dalam rentang 1 minggu ini? Di 1 minggu ini pelaksanaan Kak. Pelaksanaan langsung ya berarti ya? Iya Kak. Oke, Bentar, Kak ya. Oke, Kak. Itu aja Kak. Ini nanti setelah sesi pengantar RTL ini, Kakak itu langsung membuat perencanaan, menyusun ya Kak ya. Lalu Ya. menyusun dan unggah di LMS. Ini rentangnya 6 hari dari sesi pengantar. Ya. Oke, ada yang ingin ditanyakan lagi Kak? Itu aja dari saya Kak. Oke, mungkin ada yang lain Kak? Oke, silakan Kak. Yang ingin saya tanyakan terkait ini, Pak. Notulen ini tuh notulennya yang dipoto apakah hasil yang catatannya atau orang yang menjadi notulennya yang dipoto? Hasilnya Kak, hasil Kemudian catatan hasil ini. catatannya berarti Bahasanya rapatnya lah gitu kan. ya. Kemudian yang di video itu kegiatan berlangsung berapa menit atau pas inti aja video yang dibuat itu? Videonya Kakak diberi durasi berapa menit kemarin ya? Mungkin masalah durasi nanti saya tanyakan lagi Kak ya, takut salah juga. Yang pasti di dalam slide itu ada 8 item ya Kak ya, ada 8 komponen. Yang pastinya nanti ini yang kakak akan sampaikan kepada komunitas belajar gitu loh. Ada 8 mana tadi? Nah ini ada 8 komponen ini. Ada judul, latar belakang, tujuan, capaian, struktur program, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki, rencana evaluasi, dan kemungkinan tantangannya Kakak. Itu maksimal 9 slide ya Kakak ya. Maksimal. Jadi usahakan kakak-kakak bikin slide-nya itu tidak lebih dari 9 Kakak. Kalau pas 8 bagus Kak. Ini Kak. Berarti Kak, slide 8 ini dengan video yang tadi ketika proses dengan
kawan sejawat dengan foto berarti terpisah ke apa di dalam slide itu video dan fotonya deh kegiatannya tuh. Ini kakak bikin slide nih, kan nanti kakak akan presentasikan ini gitu loh. Oh. Gitu loh. Pada saat presentasi itulah buat videonya kakak. Tinggal kakak ini aja. Kalau misalnya kakak ini agak-agak bingung, mungkin kakak bisa cari referensi di YouTube, boleh, silakan. Ada kak, ada referensinya ada. Nanti jangan lupa slide-nya itu jangan dihapus dulu kakak. Oke, ada lagi kak? Gimana kakak? Silakan Kak Darji. Ya, Kak, untuk sekedar mengulang tadi. Ini Ya. untuk pembuatan tugas ini dia dimulai dari kapan, Kak? Dari setelah ini mulai besok kakak sudah mulai merancang nih kak. Jadi merancang, Senin itu sudah bisa dikomunikasikan dengan komunitas yang ada di sekolah, diskusikan, nanti pengennya bikin apa gitu loh. Nanti di hari H-nya, slide-nya udah jadi, komunitas belajarnya juga udah oke, gitu kan. Tinggal presentasi kak. Nanti pas di hari ke-6 itu nanti kakak upload tugas. Tugasnya itu berbentuk video itu kak ya. Oh, bentuk video dan dengan berbagai kegiatan di situ. Iya kak, kegiatannya itu mungkin ada notulennya gitu kan, foto-fotonya, absensinya gitu loh. Oh ya, pada Absensi saat berbagi presentasi itu itu. ya, Kak ya. Presentasi ya, Kak ya. Iya kak. Terus setelah kita presentasi kan nanti kan menentukan tuh tentang kegiatan apa yang kita lakukan. Itu kak dia setelah bukan setelah presentasi. Pada saat presentasi itu kita udah menentukan kegiatan apa gitu loh. Oh, terus tindak lanjut dari presentasi itu nanti kan kita kan langsung apa ada melakukan perlombaan atau gimana kalau tentang SEM itu? Iya, kita rencana dulu kak. Rencana dulu buat perencanaan berbasis proyek kak. Mudah-mudahan nanti rencana itu kakak bener lakukan gitu loh. Itu aja. Yang kami butuhkan itu hanya bahan tayang perencanaan berbasis proyeknya kakak. Oh, Bahan tayang perencanaan. berarti untuk batas akhir nguploadnya nanti Kak, kapan itu Kak? Dia tanggal 16 kak ya. Tanggal 16. 16 batas akhir. Soalnya nih sekolah nih lagi sibuk-sibuknya nih untuk persiapan apa bawa anak-anak ke Sintang Kabupaten ada lomba. Iya. Mulai pembukaannya tuh technical meetingnya tanggal 13. Tanggal 13 kak ya. Sampai tanggal 20 itu. Itu juga ini yang lagi dibahas juga kak, karena memang peserta didik juga sibuk, guru juga sibuk gitu kan. Ya bagaimana caranya lah kak, nanti kami juga akan komunikasi ke panitia gitu kan. Ini admin, komunikasi ke admin tentang due date-nya itu kak ya. Oh iya. Tapi yang pasti kakak buat aja dulu, jangan sampai tidak gitu kan, karena memang salah satu bentuk tugas yang membuat kita tuh yang mudah-mudahan lulus semua gitu. Jangan sampai kita kekurangan bahan. Jangan sampai menjadi bahan pertimbangan ya kak ya. Ya. Karena nanti ini akan saya bawa semua nih kak. Bukti-bukti tugas kakak itu akan ditanya semua masalahnya. Jangan sampai saya bingung juga mau jawabnya apa kan gitu kan.
Ya Kak, mungkin itu aja Kak dari saya Kak. Oke. Oke, sip. Mungkin ada yang lain Kak? Oke, tidak ada Kak ya, berarti udah aman Kak ya. Ya mudah-mudahan nanti rencana yang Kakak buat itu berjalan dengan lancar. Kita tetap berdoa Kak ya. Yang pastinya berusaha melaksanakan dan ikhtiar. Nanti hasilnya nanti gimana itu urusan nanti Kak. Nanti. Oke, kita udah nyampe di akhir Kak. Saya minta satu orang bacakan seperti biasa Kak. Kak Amin, Kak Ahmad ya. Silakan Kak. Ini dari tadi Kak Ahmad diam terus nih. Ini gimana nih Kak bacanya itu baca seperti gimana nih Kak? Ikut aja Kak, kita ikut aja. Sambil nyanyi bacanya, Kak Ahmad. Tapi dia pandai berpantun dia Kak. Kan enggak mungkin ini bacanya sambil nyemes gimana nih? Bisa enggak nih? Bebas Kak, aman. Kalau ladang banyak hama, tak perlu petani untuk berpisah. Hati masih ingin bersama, tapi waktu habis sudah. Cakep. Burung darah, burung tawasi. Cakep. Dulu di Papua. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin. Besok jadi guru bahasa Indonesia. Langsung alih profesi Kak ya. Jujur Kak, di sekolah ini banyak Terima kasih kakak-kakak semua. Mudah-mudahan rencana kita berjalan lancar Kak ya. kan saya Kak. Kemana lagi Kak Amin ini ya? Kak, suara saya ada enggak? Aman. Kak, sinyalnya hilang Kak. Ini baru bisa masuk lagi Kak. 2-3 kali apa keluar nih. Saya mau bertanya dulu. Kak Amin itu taruh malam minggu sekarang udah main itu aja lagi. Kak Irwan, saya mau bertanya dulu Kak Irwan. Ya Kak? Kalau kita mengadakan kegiatan expo tentang minuman-minuman yang nyuruh sehat, nyuruh kita bugar, itu seperti kayak jamu tradisional itu boleh nggak kita masukkan dalam kegiatan kita gitu Kak? Sepertinya nggak masalah ya Kak ya. Itu kan dari anak-anak Kak, dari peserta didik Kak. Mereka yang bikin, mereka yang jual. Produk ya Kak ya, sudah buat produk Kak ya. Iya, Biasa Kak. Jadi dipromosikan Kak ya, boleh kayaknya. Itu Kalau memang misalnya sudah peserta didik, boleh kayaknya Kak. Cuman sebentar Kak ya. Sebentar Kak. Saya hitung dulu Kak ya. Kak Alpius 1, Kak Darji 1, Kak Abdul 1. Oh, kami jumlah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Kak. Kami ada 6 orang Kak. Saya sih bersedia ngambil jak cintang nanti. Oke, Kak, ini kita doa dulu. Setelah doa baru kita foto-foto Kak. Habis ini kita baru ngobrol enak ya Kak ya. Udah enak juga nih. Oke, lanjut Kak. Oke, doa dulu Kak ya. Kak Amin, pimpin doa Kak Amin. Udah tadi pembuka anak muda. Kak Ahmadnya udah lama nggak dengar suaranya Pak. Boleh Kak Siapa? Ahmad tuh, boleh Kak Ahmad tuh. Kak Ahmad bisa. Kak Ahmad.
sesi Zoom kita pada malam hari ini sudah berakhir. Marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, terima kasih. Ini foto dulu kakak ya. Oke, siap kak. Foto ini biasa aja dulu, biasa dulu. Oke, siap. 3, 2, 1. Oke, saya kirim di grup dulu kak. Sebentar. Mana grup kita ini? Oke, gaya seperti biasa kak ya. Oke. Ini aja kak. Oke, siap. 3, 2, 1. Oke. Wah, Kak Alpius, kenapa posisinya gitu, Kak? Wah, nggak enak bener nih posisinya nih. Pas sinyal ini. Apa? Sekali lagi, Kak ya. Posisi gimana? Nggak enak tuh liatnya. Nggak enak liatnya. Posisi Gimana Kak posisinya? Alpius nih. Oke, yuk siap. 3, 2, 1. Oke, terima kasih. Kita ini, saya stop share screen dulu, Kak. Udah mulai, sebentar. Stop record dulu, Kak. Oke.